MTS Negeri 2 Kendal, Senin, 16 Oktober 2023, segera dimulai. Pemimpin apel memasuki lapangan. Seluruh pasukan saya ambil semuanya siap. Kak. Pembina apel menempatkan diri. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat. Kak. Kakak. Kak. Rapor apel pagi siap dilaksanakan. Terima kasih. Lanjutkan. Lanjutkan. Penghormatan kepada bendera merah putih dipimpin oleh pemimpin apel. Kepada sang merah putih, hormat. Kak. Kakak. Kak. Amanat pembina apel pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat di tempat. Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala MTS Negeri 2 Kendal, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah MTS Negeri 2 Kendal, Bapak Ibu Guru serta staf, adik-adik dan anak-anak saya semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Pagi ini sebenarnya izinkan saya membaca amanat dari Bapak Kapolres Kendal untuk kita semuanya. Tetapi karena cuacanya panas, saya akan sampaikan intinya saja kepada rekan-rekan dalam kesempatan apel ini. Baiklah rekan-rekan, monggo sama-sama pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kemampuan untuk berdiri mengikuti apel pagi hari ini. Sholawat serta salam kita semuanya orang Islam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita selalu mendapat bimbingan, dapat tunjuk ketika kita di dunia, khususnya kita belajar thalabul ilmi, dan nanti mendapat syafaat ketika kita nanti di alam sana. Bapak dan Ibu, adik-adik saya, anak-anak saya khususnya, mungkin hari ini semuanya bertanya-tanya, kenapa irup atau pembinanya kok pakainya coklat, kok Pak Polisi? Ya, adik-adik semuanya perlu kita sampaikan pada hari ini dan bahkan mulai daripada minggu kemarin, setiap hari Senin secara serentak seluruh sekolah di Kabupaten Kendal dan seluruh sekolah di Jawa Tengah diusahakan atau diperintahkan irupnya adalah dari kita Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya di MTS 2 adalah Kepolisian Polres Kendal. Karena apa? Karena menyikapi situasi akhir-akhir ini
yang sedang trending dan viral baik di media sosial ataupun viral dan tren di kehidupan dan lingkungan anak-anak sekolah, khususnya yang tingkat SMP atau sekolah menengah pertama, SMP, MTS, dan SMA atau alia SMK dan sederajat atau setingkatnya. Adik-adik sekalian, ada beberapa hal yang tren yang perlu saya sampaikan dan perlu saya tekankan dalam kesempatan sebagai pembina apel pagi hari ini. Yang pertama, sekarang sedang marak tren bullying atau kasus perundungan yang dilakukan oleh beberapa orang, baik itu senior atau kelompok orang. Jadi ada murid-murid atau siswa yang punya teman akrab 5-6 orang atau geng lah namanya, melaksanakan perundungan atau penganiayaan baik secara fisik atau secara psikologis kepada orang lain atau kelompok lain. Jadi adik-adik perlu saya sampaikan di sini ya, yang dimaksudkan bullying dan dilarang, bullying atau perundungan, yaitu apabila adik misalkan kelas 2 atau kelas 8 kemudian melakukan bullying atau bully, atau bahasanya kita itu godlok adik-adiknya, apalagi yang adik kelas, kemudian yang lebih kecil, kemudian lebih lemah, itu yang tidak boleh dan dilarang karena bisa menyebabkan kerugian baik itu secara psikologis atau fisik, baik terhadap korban bullying atau kepada pelaku. Ya, kalau terhadap korban bisa jadi kalau secara fisik dia luka fisik. Kalau dilakukan sendiri, lawan sendiri, bisa itu masuk kategori penganiayaan. Tapi kalau dilakukan sekelompok orang, lebih daripada 2 orang kepada pihak lain, itu perkaranya, kegiatannya bisa lebih berat. Bisa dikategorikan sebagai pasal 170, itu secara bersama-sama melakukan kekerasan atau pengrusakan terhadap orang atau barang. Kalau di KUHP ancaman hukumannya adalah lebih berat. Termasuk juga yang tren di beberapa sekolah ya. Coba didengarkan, anak-anak kecil atau kakak letengnya tidak boleh memanggil adik letengnya atau yang dibawanya misalkan dengan nama yang tidak disukai oleh anak tersebut. Ada yang namanya Anton, bapaknya misalkan Tugiti, manggilnya bukan Anton, dipanggil Di. Itu termasuk dilarang dan itu bullying. Tidak boleh, anak-anak ya. Ya, jadi jangan sekali-sekali maksudnya memanggil siswa tetapi dengan menyebutkan nama orang tuanya. Itu kategori bullying. Kemudian efeknya kepada para pelaku bullying, karena mereka itu merasa lebih kuat, lebih banyak, tidak ada perlawanan, akhirnya secara mental dia akan meningkat, semakin berani, kegiatan semakin berkembang, dan itu adalah merugikan. Sekolah kan tidak boleh ngegeng, sekolah tidak boleh bully, kecuali kalau dalam rangka peningkatan disiplin dalam hal pembinaan, baik fisik atau mental, misalkan pelatihan pramuka dan lain-lain. Ada kegiatan fisik, nggak apa-apa. Itu yang pertama adik-adik ya. Yang kedua, yang tren kedua adalah kekerasan antar kelompok, antar sekolah, atau yang tren antar geng. Saya tidak perlu sebutkan, tetapi sebagai sampel di beberapa sekolah sudah ada yang menjadi korban dan juga ada yang menjadi tersangka dan sedang menjalani proses hukum. Termasuk juga di
sekolah sini. Seingat saya juga ada yang menjadi korban. Dan saya ingatkan, coba didengarkan khususnya yang anak-anak laki-laki. Anak laki-laki saya ingatkan dan kami ingatkan, aktivitas kalian baik fisik atau medsos selalu kita pantau dan kita deteksi, kita ikuti. Untuk itu saran saya, pesan saya, tolong jangan melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan, baik itu kalian secara pribadi, kelompok, kemudian keluarga, apalagi merugikan kredibilitas dan nama baik sekolahmu, alma matermu, kemudian akan berimbas kepada karir dan masa depanmu. Ya, yang belakang coba dengarkan. Saya sudah deteksi ada kelompok yang menggunakan akun Instagram, walaupun dia menggunakan ID, identitas, alamat gelap, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat negatif atau menjurus ke negatif, melakukan kegiatan kekerasan, tawuran antar geng atau tawuran antar pelajar, dan itu sudah kami deteksi. Ya, jadi saya ingatkan dalam kesempatan ini, kejadian terakhir hari Jumat sore kurang lebih pukul 15.00 jam 3 sore. Saya sudah deteksi atau kami sudah deteksi kegiatan kalian yang dilakukan di belakang situ. Saya minta tolong, kami minta tolong, kami sarankan tolong jangan diulangi. Ingat adik-adik ya, kembali ke kesempatan ini masih kita ingatkan, kita himbau. Ya, di sekolah lain seusia kalian kelas 8, kelas 9 sudah bisa membuat senjata tajam, sudah bisa membawa tajam, dan kegiatan dari Jumat kemarin sudah terdeteksi ada yang bawa senjata tajam. Saya ingatkan bahwa dengan membawa senjata tajam tidak sesuai dengan peruntukannya, tidak sesuai dengan waktu, tempat, dan kegunaannya, bisa dikenakan undang-undang darurat, dan itu adalah pidana. Adik-adik ya, jadi jangan sampai kalian tidak tahu bahwa celurit kemudian digowo ngalor ngidul ngetan ngulon, ternyata ditangkap polisi, diproses secara hukum, kemudian kalian baru menyesal karena tidak tahu. Ya, jadi saya tekankan lagi, biar ini sudah mulai ada yang ambruk, yang belakang. Dua hal itu, Senin kemarin sudah kita ingatkan, hari ini kita ingatkan lagi, tetapi kalau masih ada kejadian lagi, jadi jangan disalahkan kita kalau ada proses hukum yang akan dijalankan, apalagi kalau sampai menimbulkan korban. Khususnya kepada para pelaku bullying, pelaku perundungan, kemudian pelaku kekerasan, tolong dihentikan. Itu hampir tidak ada sama sekali manfaatnya, hampir tidak ada. Termasuk juga yang paling akhir, mudah-mudahan tidak terjadi dan jangan sampai terjadi. Walaupun kadang-kadang guyon pelajar-pelajar yang laki-laki tidak boleh sama sekali berbuat yang lebih atau cenderung lebih atau yang tidak perlu dan tidak pantas kepada pelajar-pelajar yang perempuan atau wanita. Ya, ingat adik-adik semuanya masih di bawah 18 tahun, berarti semuanya kategori anak. Kalau terhadap usia-usia kalian ini, di samping KUHP yang berlaku untuk kalian apabila terjadi pidana, juga ada undang-undang secara khusus yang diberlakukan untuk kalian, untuk kita semua yang di bawah umur, yaitu Undang-Undang Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu nanti prosesnya kasihan dan eman-eman terhadap masa depan adik-adik semuanya. Saya kira cukup, itu yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat selesai.
Bacaan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, limpahkanlah rahmat, nikmat dan hidayahmu kepada kami, agar menjadi hamba-Mu yang berbudi luhur, bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama, dalam negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dalam hidup ini. Ya Allah yang maha suci, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa bapak ibu guru kami, serta dosa bangsa dan pemimpin kami, baik yang masih hidup maupun yang telah gugur meninggalkan kami. Kabulkanlah permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzatil amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, bubarkan. Penghormatan kepada pembina apel. Kepada pembina apel, hormat. Tak. Tak. Pembina apel berkenan kembali ke tempat semula. Bapak, Ibu guru dan pegawai berkenan meninggalkan lapangan apel. Apel selesai, pasukan dibubarkan. Tanpa penghormatan, bubar, dan